sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada hari ini Minggu Paskah yang pertama. Yang menyapa kita melalui firman Tuhan pada Paskah yang pertama ini diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan bagi kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ini berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu sekalian dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas hari ini semua orang yang percaya kepada Yesus merayakan pesta Paskah yang pertama. Apa yang menjadi ciri khas daripada pesta Paskah atau yang menjadi arti, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kita tahu Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi identik ketika adanya pesta Paskah. Biasanya kalau anak-anak sekolah minggu, subuh-subuh, mana dilului nasida. Ima telur Paskah. Adong telur Paskah. Itulah yang menjadi identik atau ciri khas bagi orang-orang yang merayakan Paskah. Mengapa harus telur? Di botohamu doa manginang buasa ikon adong do telur Paskah di pesta Paskah. Molo lapatan ni teluri, gumbaranna tarsongon molo manuk, ayam pasti bertelur. Setelah bertelur, telur itu akan menetas. Setelah menetas, timbullah seekor ayam yang baru dan itulah hidup yang baru bagi seekor ayam tersebut. Namar lapatan doi manginang bahwasana ima gombaran ni ngolu naim baru. Nah berasal sian teluri. Ima makana sejojodo dibain aka gereja-gereja buasa ikon adong telur Paskah. Ima gombaran ni ngolu naim baru. Laos ima lapatan ni hita mar Paskah di bagasan tikion. Neng mandok nagabe tujuan tu hita mar Paskah di bagasan sadarion asa adong di hita ngolu naim baru. Neng dohonon tu hita salut na manginang unang mabiar hita. Nunga diubah Jesusido roha biar gabe roha namarlas ni roha. Ketakutan sudah dipindahkan Yesus menjadi sebuah sukacita. Inilah tujuan yang pertama yang ingin disampaikan oleh naskotbah kita pada hari ini. Sarupa masongonani dokni trupukon
Roma suruh-suruan ni debata lau mandapoto ni aka paropuani. Maria Magdalena dot aka na asing terlemobi nakin di ayat 5. Ada sebuah berita bahwa Yesus yang telah disalib, dia mati dan dia hilang. Bahkan bangkit dari kematiannya. Setelah mereka melihat bahwa kubur Yesus telah kosong, mereka sangat terkejut. Inilah sebuah mukjizat yang ingin dilakukan Yesus di depan para pengikutnya, orang-orang yang setia kepadanya. Kalau kita ingat minggu yang lalu, khotbah bahwasanya disinggung Lazarus saja bisa dibangkitkan dari kematian. Ada sebuah mukjizat Bapak Ibu sekalian yang ingin ditunjukkan nats khotbah kita pada hari ini. Terlebih pada masa-masa genting pada saat ini pandemi corona. Kita diminta melalui nats ini janganlah takut. Nunga diubah di batado marhite. Haheoni Yesus Kristus ya namatian gabelas ni rohama dihita saluhutna. Yang pertama manusia yang penuh dengan dosa diubah menjadi pewaris kerajaan surga. Inilah ada sebuah hadiah yang ingin disampaikan Yesus kepada kita semua di hari Paskah ini. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup baru yang ditunjukkan oleh Yesus melalui nats ini adalah bahwa setiap manusia harus memiliki perubahan di dalam hidupnya. Itu yang menjadi tembakan kita melalui nats ini. Janganlah menjadi orang jika dia memiliki suatu hal ikon na baru do diau moloi asing nama yang menginang. Ima guarni hedonis do. Botohamu do kan hedonis. Molo adong barang naim baru ikon ditohor ibana ma. Molo adong baju keluaran baru ikon ditohor nasida los dipake ma. Molo adong cincin naim baru di keluar baru ikon dipake nasida jala ditohor nasida. Dang songoni pangidoani turpuk tadi bagasan sadarion. Molongolu naim baru ikon sian roha do pikirat tamai. Sian ias ni roha tape ikon baru do ia menginang. Pembaharuan diri bukan hanya secara fisik, bukan hanya sebagai alat-alat yang kita pakai atau dari kemewahan yang boleh kita tunjukkan kepada orang lain. Tetapi perubahan yang ingin diminta di dalam Paskah ini bahwasanya hatiku, perbuatanku, sikapku juga harus baru. Inilah yang menjadi ciri khas sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Semua dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Itu makanya Yesus rela untuk mendamaikan kita di hadapan Tuhan. Yang seharusnya kita yang menerima hukuman itu menjadi Yesuslah yang menanggung dosa-dosa kita. Dihita naik nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ngolu naim baru. Ima ikon tarida doi di tonga-tonga ni parsaurata. Ikon tarida doi di tonga-tonga ni keluarga ta nangpe humaliang. Lapatana di siya menginang bahwasana Kristen ikon di patudondo marhite parange do pambahenan nadinggan. Ima lapatani halak namar Paskah. Laos ima lapatan na nunga marsaringar hata ni debata tu hita salut na tarlumo bima di bangso ni batak. Na jolo ang manginang tikiha Kristanon masuk tu tano batak. Diajar hondoi. Taringot songo dia do aka misionarisi boy masuk tu tano batak. Ima na parjolo mai marhite aka pendidikan. Sianido barita na ulii marsaringar jala disoron aka misionaris di Tanah Batak. Songonan diulang ni IL no mention. Marhite aka sisi pendidikan dohot kesehatan. Ima ulawan ni tahun sending di bagasan satahunan tarlumobi ma sude aka ruas ni HKBP. Ala ni ima dihita na nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhite terpukon pinabua matuhita salutna nunga hehe Yesus sian hamatean. Ikon tabaritau doi jala ikon ta suara doi tu sandok porti biam bawasana
sudah ditinggalkan Yesus, hidup yang penuh dosa dan penuh dengan kematian. Itu sebabnya di ayat yang terakhir tadi disuruhlah para perempuan Maria Magdalena berserta juga rombongan bahwasanya mereka harus pergi ke Galilea dan menyuarakannya kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian. Ada suatu misi yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Oleh karena itu yang menjadi tujuan terakhir melalui nas khotbah ini perlu saya tekankan sekali lagi. Sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah menerima sukacita, janganlah takut. Kita harus menyuarakan bahwasanya seberat apapun tantangan kita sampai saat ini, Tuhan menjanjikan sukacita kepada kita semua. Itulah orang yang mau hidup diperbarui oleh Tuhan. Dan juga kita harus memperbarui hidup orang lain. Itulah orang yang berpesta Paskah. Jika kita bandingkan Natal dan Paskah, biasanya menginang ado na baru akan na baru barang-barang. Biasanya di Natal tuh kan. Dan adong istilahnya baju Paskah. Dan adong istilahnya tas ni Paskah, manang sipatu ni Paskah. Alai molo Natal adong do baju Natal, adong do sipatu Natal, adong do akan na asing, aka pernak-pernik di Natal. Alai tabereng mabawasana paskai imama di sini gabeda sor haporsan ni halak Kristen. Berarti di sodo sa sitongna ikon dipaim baru do roha pikiran do pambayanata. Oleh karena itu bagi kita yang terkasih jemaat HKBP di dalam Kristus Yesus, kita diminta melalui nas ini di perkembangan zaman sekarang ini, bahwasanya janganlah khawatir di dalam hidupmu. Janganlah khawatir di dalam hidup kita semua. Mungkin pada saat itu konteks jemaat pada saat ini di dalam nas ini, mungkin mereka khawatir takut bahwa Yesus meninggalkan mereka. Tapi kita perlu catat bahwasanya itulah kemenangan terdahsyat yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang percaya. Marilah berlomba-lomba menjadi jemaat Kristen yang aktif dan tidak hanya menjadi Kristen KTP atau Kristen pasif, tetapi lebih dari itu Tuhan meminta kita melalui nas ini jadilah menjadi umat Kristen yang aktif. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya masih